Selamat datang ke video kali ini. Hari ini saya Nicholas Javier dari kelas LA05. Nomor NIM saya 25020419556. Hari ini saya akan membahas tentang jawaban UAS Data Mining dan Precision saya. Pertama-tama kita ada dua nomor ya. Di sini saya sudah menuliskan pertanyaan juga, jadi saya gak usah pindah-pindah untuk screen-nya. Nanti saya aja pindah untuk ke RStudio-nya. Ini kita akan bahas dari nomor 1 dulu. Sebelumnya di sini ada dua data saya yang kasih, ada insurance dan di sini ada breast cancer. Nah, tapi di sini tulisan nama data saya tuh breast cancer Wisconsin diagnostic. Oke, untuk mulai dari nomor 1, jadi kita baca soalnya. Jadi the insurance dataset ini memiliki 38 baris dan 7 kolom. Berarti ada 7 aspek yang akan di variabel itu. Dan di sini ada 3 data numerical predictor dan predictors, dan nominal predictorsnya ada 3 juga. Oke, untuk kita akan bahas selanjutnya, the purposes of this exercise to look the different features to observe the relationship. Jadi nanti kita lihat dari relasinya satu dengan yang lain. Ada model regresi juga yang perlu cari, dan semuanya sama ini untuk bawahnya. Jadi kita disuruh menggunakan analisa dengan R. Jadi di sini ada tugasnya di bawah. Jadi kita perlu define the most suitable regression model buat semua predictors variable dan responses variable. Kita akan bahas dari jawabannya. Yang nomor 1 ini saya memilih yang ini insurance. Saya memilih dengan linear regresi, linear. Pertama-tama saya ingin mencari hubungannya dulu dari semuanya, dari age dengan expenses. Expenses itu adalah biaya, pengeluaran, ya biaya lah bisa dibilang. Jadi ini untuk umur dapat dilihat di sini, saya zoom sedikit. Di sini untuk yang tertinggi itu ada pada umur 30-an, dan untuk paling rendah biasa tuh yang umur anak-anak muda gitu. Dan untuk berikutnya ya di sini saya sudah menuliskan interpretasi juga untuk bagian ini. Ini untuk BMI, untuk BMI yang paling tinggi itu ya pada BMI di angkanya 35 atau 36 gitulah, dengan 50.000 orang tadi dengan itu. Dan tapi yang semakin tua atau semakin muda itu biasanya semakin rendah, jadi bentuknya seperti gunung dan lembah ini. Yang sudah menuliskan juga interpretasinya di sini. Ya kita bisa jalanin code-nya dulu sebelumnya. Saya coba jalanin dulu. Ini dari yang nomor 1. Jadi ini pertama-tama saya jelaskan dulu, ini library yang kita akan gunakan. Ada ggplot, ada dplayer, ada wifplot, ada edit excel, ada lmv4, ada image, ada efex, ada hmisc, ada cowplot. Nah, pertama-tama kita run dulu ini bisa di run dulu. Ya, semua sudah berjalan dengan lancar. Ini terus ini INS saya cuma Excel doang dari sini. Setelah itu saya ke desktop, ya masuk sini. Udah, itu untuk situ. Nanti akan di copy untuk directory-nya, akan di copy ke sini. Ini print saya cuma ingin barang ya udah, daripada lama-lama mending langsung aja saya print semuanya, saya jalankan semua. Nah, ini untuk yang dari awal tadi yang dari sini kita sebentar, kita dari sini mulai ya. Jadi di sini tuh pertama kita akan Excel nih, udah saya cuma ngetes doang apakah udah masuk atau belum dari ini ya. Ternyata sudah masuk. Jadi kita nih pertama-tama cari missing data dulu nih. Di sini tuh kita missing data nih, cari sum-isna INS. Berarti itu semua data sudah saya cari missing datanya. Setelah itu seperti tadi di ggplotnya, ya untuk yang age tadi, yang age itu bisa run lagi. Ya pokoknya tadi yang age itu dari sini. Tapi untuk membuktikan saja saya run lagi dah ini. Yang age itu seperti ini ya, sama untuk digambar. Dan saya bisa lakukan ini juga. Bentar. Nah, ini untuk yang age, ini untuk yang BMI. Tadi 50.000 paling tinggi pada BMI sekitar 30 atau 35 atau 36. Untuk sex ini biasa male ya yang paling tinggi, tetapi untuk rata-rata dapat dilihat bahwa male tetap lebih tinggi juga gitu. Dan untuk children ini ya maksudnya jumlah anak yang dipunya itu. Ini jumlah anak yang dipunya ya, biasanya yang 5 paling dikit itu expensesnya. Yang punya anak 1, 2 dan 3 tuh tinggi. Dari 0 sampai 3 tuh cukup tinggi, sementara 4 sampai 5 tuh kecil gitu maksudnya. Jumlah expensesnya yang dikeluarkan gitu.
Nah setelah itu kita akan ke smoker. Ya biasanya smoker tuh yang rokok, biasa expense-nya ya lebih gede karena kayak kenapa lebih gede ya karena mereka tetap harus mengeluarkan biaya untuk membeli rokok biasanya. Karena yang tidak smoking itu tidak membeli gitu. Dan ini untuk region ada southeast, southwest, southeast, southwest. Tertinggi tetap dipegang southwest dan untuk rata-rata ya dapat dilihat bisa dibilang untuk southeast paling tertinggi, cuman pada angka tertinggi tetap ada di southwest tersebut. Dan untuk berikutnya kita akan membahas tentang summary-nya di sini. Jadi ini saya sudah tulis summary, ada min, ada first quadrant, ada median, min, third quadrant, dan max-nya. Untuk sex itu ya karakter doang, ada 438 ini ya. Untuk BMI semua ada juga di sini. Dan untuk ini itu ada LM-nya, saya pakai rumus linear modeling itu residualnya ini semuanya, dan kan di soal disuruh cari tentang signifikan juga ya buat D. Signifikan test for all parameters. Jadi ini signifikan cuma ada 3. 3 ya benar, age, BMI, dan smoker. Saya sudah tulis interpretasi juga di sininya. Sebelum kita masuknya interpretasi di bagian sini, ya saya sudah tulis juga interpretasi yang bawah ini, sorry maaf. Ya ini saya sudah masukkan juga di sini semuanya tentang summary, coefficients, dan tentang yang tadi ya summary semua tentang ketiga hal ini. Oke, kita akan masuk ke model regressionnya. Jadi di sini model regression hanya ada 3 ya, untuk age, BMI, dan ini sorry saya nggak di filter dulu. Ya, dan children. Ya ini bisa dilihat dari sini. Ini yang age, ini yang BMI, ini yang children dibandingin dengan expenses semua ya. Dan ini untuk ada garisnya juga nih kalau yang ini. Saya run lagi. Oh ya, bisa di next berikutnya. Ini ada garisnya, bersifatnya naik. Yang ini juga ada garisnya, dan ini juga ada garisnya. Setelah itu kita untuk nomor 1 sepertinya itu saja. Ada yang penting sabar saya lagi. Sebenarnya tidak ada yang penting lagi, tidak ada yang bisa itu lagi. Jadi semua interpretasi saya tulis di sini. Semua interpretasi saya sudah tuliskan di sini. Dan untuk berikutnya yang nomor 2, kita akan baca soalnya dulu. Kita akan baca soalnya. Jadi breast cancer di semua kamar ini. Jadi kita dikasih dataset, ada ID-nya juga. Nanti ID-nya bisa dilihat di datasetnya. Kalau M ini malignant, B itu begini gitu. Dan itu nanti ada aspek-aspek lainnya, ada variabel lainnya juga. Oke, kita akan masuk ke nomor 2. Untuk nomor 2, pertama-tama saya menggunakan logistic regression di sini. Karena menurut saya lebih akurat menggunakan logistic regression. Ya ini semua library-nya ada Red Excel, ada Mesh, ada dplyr, ada tidyr, ada tidyverse, ada Catus, ROCR, ada Caret, ada wavy-plots, ada VIP, ada Dios, ada duparallel, ada LM-test. Dan ini pertama-tama ya sama kayak tadi gitu, saya baca lagi Excel-nya. Dari sini Excel-nya, di sini BCW ya. BCW ini hanya variabel untuk memanggil. Coba saya run lagi untuk semuanya. Ya semua sudah saya run. Ini hanya warning message gitu. Kita run dari sini. Ya untuk ini sudah berjalan dengan lancar. Sama ini di sini untuk mencari missing values ya. Di sini saya masuk dia ini buat ngeprint ini. Saya ingin mengetahui jumlah orang yang mengalami diagnosis benign dan malignan. Di sini juga dapat dilihat gitu. Saya cari hitung dia, itu artinya hitung diagnosis. Di sini jadi totalnya itu ada 227 orang yang terdiagnosis benign dan 173 yang terdiagnosis malignan gitu. Di sini saya juga nulis ini untuk 01 ini semua udah saya tulis. Ini juga untuk nanti bagian bawahnya. Ya, jadi ya saya sudah menuliskan ini semua di sini. Ini konstruk model regressionnya sama seperti tadi. Tadi kan menggunakan LM. Kalau ini GLM, logistic regression tuh LM. Kalau yang tadi tuh
GLM itu logistic regression dan LM itu untuk logistic regression. Jadi oke, di sini saya split data dulu. Jadi kita set sheetnya tuh sebenarnya boleh berapa aja ya. Cuman di sini saya pilih 5/9 karena menurut saya angkanya bagus. Tetapi kalian boleh memilih angka berapa saja gitu. Dan ini kenapa ada 0,7? Karena di soalnya diminta sebentar, use the 70% of the data as training data. Jadi kita 70% itu training data di sini. Makanya di sini training data dan tes data itu min training samples, berarti yang bukan ya, berarti 30% gitu. 0,7 kan ya 70%, 0,3 sisanya. Jadi biasa ini tadi ya untuk ngeprint intinya tadi apa? Model regression ya. Bentar, saya cari dulu. Ya ini model regression ya. Saya jadikan dulu, sabar. Ini untuk model regression ya, yang ini. Dan untuk yang bagian bawah nih sebenarnya hanya untuk mencari akurasi, presisi, dan recall ya. Soalnya menurut saya itu adalah hal yang penting untuk menilai apakah suatu model regresi itu dapat digunakan dengan baik atau tidak. Jadi hanya ini. Dan ini untuk ROC curve untuk mencari akurasi juga. Ya, saya sudah mendapatkan hasil di bawah. Ini 91,5%. Ini dikali-kali 100 ya, 100% gitu. Ini enggak 100% semua, ini juga. Dan ini kalau ditanya-tanya ini kenapa bisa sama gitu ya, karena kebetulan sama. Tapi kalau angka saya ganti misalnya ke 321 gitu, saya run lagi kan angkanya berbeda, tapi ini tetap random kok, tapi saya tetap memilih angka 549 gitu. Oke, dan untuk ROC curve-nya di sini saya telah pelajari gitu, hanya seperti ini. Ini untuk akurasi, dan kita akan balik ke Google Docs-nya. Saya sudah mencantumkan semuanya di sana. Nah, ya setelah sudah dicantumi semua, saya sudah cantumin juga. Jadi di sini menurut saya dalam interpretasinya tuh kalau akurasinya 91%, 1,5%, dan untuk presisi dan recall cukup tinggi seperti ini ya, menurut saya model legacy ini sangat layak digunakan. Jadi untuk ini tuh sangat layak digunakan, sehingga dengan model regresi logistic regression ini sangat layak digunakan. Dan untuk akurasi yang ROC itu dari receiver operating characteristic, di mana mendapatkan nilai keakuratan suatu model. Jadi di sini tuh 97,92%, itu tinggi, itu sangatlah tinggi. Dan sekian dari video saya kali ini. Terima kasih telah mendengarkan.